Math Lovers. Halo Sobat Math Lovers, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal persiapan PAT Matematika Umum kelas 11 part 3, soal nomor 21-30. Oke, nomor 21. Jika fx sama dengan 4/5 x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 6x ditambah 12, maka limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h adalah titik-titik. Oke, jadi limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h itu sebenarnya merupakan definisi dari fungsi turunan fx itu sendiri. Nah, jadi limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx per h itu sama aja dengan turunan dari fungsi fx atau f aksen x sama dengan, nah langsung aja kita turunkan 5 dikali 4/5 yaitu 4, x pangkatnya dikurangi 1 jadi 4 dikurang 3 kali 3 9, x pangkatnya dikurangi 1 jadi 2, negatif 6x diturunkan jadi negatif 6, lalu 12 diturunkan jadi 0. Nah, maka jawabannya adalah 4x pangkat 4 dikurangi 9x kuadrat dikurangi 6. Atau kalau kalian mau ngerjain manual juga bisa, cuman itu akan memakan waktu yang lama. Tinggal substitusi aja fx plus h-nya, berarti yang ini x-nya diganti dengan x plus h, lalu ntar dikurangi dengan fx-nya yang ini, ntar dibagi dengan h, lalu disubstitusi hanya sama dengan 0, nanti hasilnya akan sama dengan ini. Oke, lanjut soal nomor 22. Diketahui fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 dikurangi x, dan f aksen x adalah turunan pertama dari fx, maka nilai f aksen 2 sama dengan titik-titik. Oke, langsung aja kita turunkan. F aksen x sama dengan 4 dikali 1/4 berarti 1, berarti 1x pangkatnya dikurangi 1 jadi 3, 3 dikali negatif 1 berarti negatif 3, x pangkatnya dikurangi 1 jadi 2, dikurangi negatif x diturunkan berarti jadi negatif 1. Lalu pertanyaannya adalah nilai f aksen 2, berarti langsung aja kita masukin f aksen 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 2 dikuadratkan dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8, 8 dikurangi 3 dikali 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 3 berarti 12 dikurangi 1 dengan 8 dikurangi 12 itu negatif 4, negatif 4 dikurangi 1 berarti negatif 5, jadi jawabannya adalah negatif 5. Oke, lanjut soal nomor 23, yaitu turunan kedua dari 6x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5. Oke, jadi sebenarnya ini tuh adalah notasi lain untuk turunan, jadi ini tuh disebutnya notasi Leibniz. Jadi kalau misalkan ada y sama dengan fx, nah dalam notasi Leibniz itu turunannya dinotasikan dengan dy per dx atau bisa juga dengan df per dx. Nah, itu turunan pertama. Kalau misalkan turunan keduanya jadinya d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, ini kan berarti turunan kedua ya. Berarti langsung aja kita turunkan. Berarti d dalam kurung turunkan jadi 2 dikali 6 12, pangkatnya dikurangi 1 jadi 1, lalu negatif 7x diturunkan jadi negatif 7, 5 diturunkan jadi 0 per dx. Nah, ini kan udah diturunkan satu kali berarti pangkatnya berkurang, sekarang diturunkan lagi satu kali lagi, 12x diturunkan jadi 12, negatif 7 diturunkan jadi 0, maka jawabannya adalah 12. Oke, lanjut soal nomor 24. Derivatif fungsi fx sama dengan x min 4 per x plus 4 adalah titik-titik. Oke, jadi derivatif itu sama aja dengan turunan. Nah, ini fungsinya berbentuk pecahan, berarti cara menurunkannya itu kita ingat lagi rumus untuk turunan fungsi pembagian itu sebagai berikut. Jadi kalau ada fx sama dengan ux per vx, maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x lalu dibagi dengan vx kuadrat. Oke, langsung aja, berarti ini adalah ux-nya, ini adalah vx-nya. Jadi f aksen x sama dengan
U aksen X berarti yang ini diturunkan berarti jadi 1. Lalu Vx nya X tambah 4. Lalu dikurang UX nya X kurang 4. Lalu dikali turunan dari Vx nya yang X tambah 4 diturunkan berarti jadi 1 per bawahnya Vx kuadrat berarti yang ini dikuadratkan, jadi X ditambah 4 dikuadratkan sama dengan X ditambah 4 dikurang X, ini negatif berarti jadi plus 4 per X ditambah 4 dikuadratkan sama dengan X dikurangi X berarti habis, lalu 4 ditambah 4 8 per X ditambah 4 dikuadratkan, maka ini jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 25. Diketahui Gx sama dengan 4x dikurangi 1 dikuadratkan dikali x ditambah 4. Turunan pertama fungsi Gx adalah titik-titik. Oke, jadi ini bentuknya perkalian. Kalau bentuk perkalian itu cara menurunkannya sebagai berikut. Misalkan ada fx sama dengan ux dikali vx, maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Lalu ini ada bentuk pangkatnya juga, jadi di dalam kurung dipangkatkan, berarti itu cara menurunkannya sebagai berikut. Kalau ada fx sama dengan a dikali hx dipangkatkan, maka turunannya atau f aksen x nya itu sama dengan a dikali n, lalu hx pangkatnya dikurangi 1, jadi n dikurangi 1, lalu dikali hasil turunan yang ada di dalam kurung ini, yaitu berarti jadi dikali h aksen x. Oke, langsung aja kita turunkan. Jadi turunan dari gx, g aksen x sama dengan u, berarti ux nya kita turunkan, berarti yang ini kita turunkan. Nah, yang ini cara menurunkannya yaitu menggunakan rumus ini, berarti 2 dikali 1 yaitu 2. Lalu hx nya 4x dikurangi 1, lalu pangkatnya dikurangi 1, 2 dikurangi 1 berarti jadi 1, terus dikali hasil turunan yang ada di dalam tanda kurung ini 4x, yaitu 4x dikurangi 1 berarti diturunkan jadi 4. Lalu ini kan u aksen x nya ini ya, berarti sekarang vx nya yang ini berarti dikali dengan x ditambah 4, lalu ditambah ux nya yang ini yaitu 4x dikurangi 1 dikuadratkan, lalu dikali dengan v aksen x berarti vx nya yang ini diturunkan berarti jadi 1, lalu sama dengan 2 dikali 4 yaitu 8, lalu ini 4x kurangi 1 dikali x ditambah 4 ditambah 4x kurang 1 dikuadratkan berarti jadi 16x kuadrat dikurangi 8x ditambah 1 sama dengan 8 dikali 4x dikali x itu 4x kuadrat, lalu 4x dikali 4 jadi 16x, negatif 1 dikali x negatif x, lalu negatif 1 dikali 4 negatif 4, tutup kurung, ditambah 16x kuadrat dikurangi 8x ditambah 1, lalu sama dengan 8 dikali 4x kuadrat jadi 32x kuadrat, 8 dikali 16x dikurangi x jadi 15x, lalu 15x dikali 8 itu jadi 120x, lalu 8 dikali negatif 4 jadi negatif 32, ditambah 16x kuadrat dikurang 8x ditambah 1, lalu kita jumlahkan 32x kuadrat ditambah 16x kuadrat itu jadi 48x kuadrat, lalu 120x dikurangi 8x itu jadi 112x, lalu negatif 32 ditambah 1 jadi negatif 31, maka turunan dari gx atau x aksen adalah 48x kuadrat ditambah 112x dikurangi 31. Oke, lanjut soal nomor 26, yaitu dy per dx dari y sama dengan akar pangkat 3 dari 6x dikurangi 2 adalah titik-titik. Oke, dy per dx itu berarti turunan pertama. Berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Jadi y sama dengan, berarti diubah ke dalam bentuk pangkat jadi
6x dikurangi 2 pangkat sepertiga. Lalu kita masukin ke notasi Leibniz-nya. Jadi D dalam kurung 6x dikurangi 2 pangkat sepertiga diturunkan terhadap dx sama dengan sepertiga dikali 1 jadi sepertiga. Lalu 6x dikurangi 2 tutup kurung pangkatnya dikurangi 1, sepertiga dikurangi 1 berarti jadi negatif 2/3. Lalu dikali hasil turunan yang ada di dalam tanda kurung ini, 6x kurangi 2 diturunkan berarti jadi 6. Oke, sama dengan sepertiga dikali 6 yaitu 2 dikali 6x dikurangi 2 pangkat negatif 2/3. Pangkat negatif 2/3 berarti kita ubah jadi penyebut sama dengan 2/6x dikurangi 2 pangkat 2/3 sama dengan kita ubah ke dalam bentuk akar lagi. Jadi 2 per akar pangkat 3. Karena ininya per 3 jadi akarnya akar pangkat 3. Lalu 6x dikurangi 2 dipangkatkan ininya 2. Jadi dy per dx dari y sama dengan akar pangkat 3 dari 6x dikurangi 2 adalah 2 per akar pangkat 3 dari 6x dikurangi 2 dikuadratkan. Oke, lanjut soal nomor 27. Persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2 di titik 1, negatif 1 adalah titik-titik. Oke, pertama kita cari gradiennya dulu. Gradien itu sama aja dengan turunan dari fx. Jadi m sama dengan f aksen x. Sama dengan langsung aja kita turunkan 2 dikali 1, 2. X pangkatnya dikurangi 1 berarti jadi 1. Lalu dikurang negatif 4, x diturunkan jadi negatif 4. Lalu 2 diturunkan jadi 0. Terus ini x nya kan di titik 1, negatif 1 berarti x nya 1. Masukin x nya sama dengan 1. Jadi 2 dikali 1 dikurangi 4 sama dengan 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Lalu kita masukkan ke persamaan garis singgungnya. Nah, rumus persamaan garis singgung itu yaitu y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Y dikurangi y1 nya min 1 berarti y dikurangi min 1 sama dengan m nya negatif 2. Lalu x dikurangi x1 nya yang ini berarti 1. Berarti y negatif dikali negatif jadi plus. Jadi y plus 1 sama dengan negatif 2. X negatif 2 dikali negatif 1 jadi positif 2. Lalu y sama dengan negatif 2x ditambah 2. Ini plus 1 nya pindah berarti jadi negatif 1. Lalu sama dengan negatif 2x ditambah 2 dikurangi 1 berarti 1. Nah, jadi persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2 di titik 1, negatif 1 adalah y sama dengan negatif 2x ditambah 1. Oke, lanjut soal nomor 28. Nilai minimum fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 12x pada interval negatif 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 adalah. Oke, untuk menentukan nilai minimum itu kalau tidak berada pada nilai stasioner pada interval maka berada pada nilai fungsi pada ujung interval. Oke, jadi pertama kita cari dulu yang nilai stasioner itu ketika f aksen x sama dengan 0. Oke, berarti langsung aja kita turunkan dulu ininya. 3 dikali 1, 3. X pangkatnya dikurangi 1 berarti jadi 2. Lalu negatif 12x diturunkan jadi negatif 12 sama dengan 0. 3x kuadrat negatif 12 pindah ruas jadi positif 12. Lalu x kuadrat ini dikali 3 berarti kalau pindah jadi bagi jadi sama dengan 12 dibagi 3 yaitu 4. Lalu x sama dengan akar 4. Nah, berarti x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2. Nah, tapi kan ini intervalnya adalah x lebih besar dari sama dengan negatif 1, sedangkan negatif 2 ini lebih kecil dari negatif 1, berarti yang x sama dengan negatif 2 ini tidak. Lalu kita masukin ke persamaan yang ininya. Jadi f2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 12 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8. Lalu negatif 12 dikali 2 itu negatif 24. Lalu 8 dikurangi 24 itu berarti negatif 16. Lalu yang kedua
nilai fungsi pada ujung interval. Nah, ujung intervalnya itu adalah negatif 1 dan 3. Berarti kita langsung aja kita masukin f negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikurangi 12 dikali negatif 1. Sama dengan negatif 1 pangkat 3 itu berarti negatif 1. Lalu negatif 12 dikali negatif 1 itu positif 12. Jadi kita jumlahkan berarti sama dengan 11. Lalu ujung interval yang satunya yaitu adalah 3. Langsung aja kita substitusi F3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 12 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 3 itu berarti 3 kali 3 9 kali 3 27. Negatif 12 dikali 3 berarti negatif 36 sama dengan negatif 9. Berarti ini ada 3 nih, yaitu 11, negatif 16 sama negatif 9. Nah, karena yang dicarinya nilai minimum, berarti kita cari yang paling rendah. Nah, yang paling rendah di antara 3 ini yang mana? Yaitu yang ini, negatif 16. Nah, jadi nilai minimumnya adalah F2 sama dengan negatif 16. Oke, lanjut soal nomor 29, yaitu grafik fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 12x dikurangi 6 menurun pada interval titik-titik. Nah, oke. Fungsi itu turun ketika f aksen x kurang dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 berarti fungsinya naik. Kalau sama dengan 0 itu berarti fungsi stasioner. Oke, langsung aja kita turunkan. 3 dikali sepertiga itu 1. Jadi x pangkatnya dikurangi 1 pangkat 2. Lalu negatif 4 dikali 2 negatif 8. Lalu x pangkatnya dikurangi 1 berarti jadi 1. 12x diturunkan berarti jadi 12. Lalu negatif 6 diturunkan berarti jadi 0. Kurang dari 0. Lalu kita faktorkan jadi x, lalu x berarti negatif 6 sama negatif 2. Karena negatif 2 dikurangi 2 berarti negatif 8. Lalu negatif 6 dikali negatif 2 positif 12. Kurang dari 0. Lalu kita cari ininya, intervalnya. X kurang 6, X kurang 2 berarti X sama dengan 6, X sama dengan 2. Berarti kita bikin garis bilangannya. Ini 2, yang ini 6. Untuk kurang dari 2, coba angka berapa kita uji. Misalkan angka 0. 0 dikurangi 6 itu berarti negatif. 0 dikurangi 2 negatif. Berarti negatif dikali negatif positif. Jadi untuk interval kurang dari 2 itu berarti positif. Lalu untuk interval antara 2 dan 6 itu sudah pasti negatif karena yang ininya positif, yang ininya sudah pasti positif. Untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 6 itu sudah pasti 0. Ya. Lalu ini kan di sini kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti negatif, berarti intervalnya yang ini. Sehingga dapat disimpulkan fungsi turun pada interval 2 kurang dari X kurang dari 6. Oke, lanjut soal nomor 30. Besar populasi pada sebuah desa pada T tahun mendatang ditentukan oleh rumus PT sama dengan 10 pangkat 3 T pangkat 2 dikurangi 3 dikali 10 kuadrat T ditambah 10 pangkat 5 orang per tahun. Laju perubahan penduduk saat 3 tahun mendatang adalah, nah kalau yang ditanyakan laju perubahan penduduk, berarti itu langsung aja kita turunkan PT-nya. Jadi P aksen T itu sama dengan 10 pangkat 3 dikali 2, T 2 dikali 10 pangkat 3. Lalu T pangkatnya dikurangi 1. Berarti jadi pangkat 1. Lalu negatif 3 dikali 10 kuadrat dikali ini kan pangkatnya 1 nih. Berarti tetap ya, negatif 3 dikali 10 kuadrat. Berarti T-nya hilang. Lalu 10 pangkat 5 diturunkan berarti jadi 0. Berarti udah sampai sini. Lalu T-nya berapa? T-nya yaitu adalah 3. Jadi langsung aja kita substitusi P aksen 3 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 dikali 3 dikurangi 3 dikali 10 kuadrat. Dengan 10 pangkat 3 itu sama aja dengan 1000. 1000 dikali 2, 2000. 2000 dikali 3 berarti sama dengan 6000. Lalu negatif 3 dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, berarti 100 dikali negatif 3 berarti jadi negatif 300. Berarti 6000 dikurangi 300 itu sama aja dengan 5700. Jadi
Laju perubahan penduduk saat 3 tahun mendatang adalah 5.700. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.